Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aji, NIM 2019-53009. Kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi yang bernama WooWroteIt. Aplikasi WooWroteIt ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencarian penulis dari suatu buku. Pada video kali ini akan mengimplementasikan penggunaan dari asynchronous task dan asynchronous task loader dan menghubungkan aplikasi ke internet dengan menggunakan API dari Google Books untuk melakukan pencarian data buku. Untuk melakukan pencarian, kita tinggal memasukkan nama penulis, judul buku, atau sebagian teks yang berada pada buku tersebut. Lalu tinggal kita tekan search book, maka hasilnya akan muncul di bawah tombol search book. Pertama, kita buka terlebih dahulu Android Studio, lalu create new project, pilih empty activity, lalu berikutnya kita masukkan nama dari aplikasinya. Di sini saya tuliskan WooWroteIt. Atur juga location dan language yang dipakai, yaitu Java. Minimum SDK diatur ke yang terendah. Kalau sudah, tinggal klik finish dan tunggu beberapa saat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tampilan dari program kita terlebih dahulu. Untuk mengubah tampilannya, kita pergi ke activity_main.xml yang berada di dalam folder res layout. Kita ubah terlebih dahulu dengan memakai relative layout. Kita juga tambahkan properti padding bottom, padding right, padding top, dan padding left. Untuk padding bottom dan padding top, kita akan memakai value-nya @dimen/activity_vertical_margin. Sedangkan untuk padding right dan padding left, kita akan memakai @dimen/activity_horizontal_margin. Untuk keduanya, kita isikan value-nya dengan 16 dp. Lalu berikutnya kita membutuhkan satu buah text view. Text view yang kita buat ini kita gunakan ID-nya @id/instruction. Untuk width dan height-nya memakai wrap content, dan untuk teksnya kita isikan @string/instruction, dan juga tambahkan properti text appearance @style/textappearance.appcompat.title. Lalu berikutnya tambahkan satu buah edit text dengan ID-nya @+id/bookinput, dan layout width dan height-nya memakai match parent untuk layout width dan wrap content untuk layout height. Untuk input tipenya kita isikan teks dengan tambahan tulisan hint @string/input_hint. Lalu tambahkan properti layout_below dengan value-nya @id/instruction untuk menempatkan di bawah text view instruction. Lalu kita buat juga sebuah pattern dengan wrap content untuk layout width dan wrap content juga untuk layout height-nya. Untuk ID-nya kita tambahkan @+id/search button, dan teksnya atur menjadi @string/search. Lalu tambahkan property onClick dengan value-nya search book, dan tambahan properti layout_below dengan value-nya @id/bookinput. Lalu kita buat sebuah text view dengan layout width-nya wrap content dan layout height-nya wrap content. ID-nya @+id/title text. Tambahkan properti text appearance @style/textappearance.appcompat.title. Lalu tambahkan properti layout_below dengan value-nya @id/search button.
Lalu yang terakhir, tambahkan sebuah text view lagi dengan layout width dan layout height-nya wrap content dan ID-nya @+id/author text. Tambahkan properti layout below @id/title text dan text appearance-nya dengan value @style/text appearance.addCompat.title. Setelah itu kita pergi ke string.xml untuk mengatur variabel stringnya. Atur untuk string name yang telah tersedia menyesuaikan untuk aplikasi yang kita buat. Kita juga akan menambahkan beberapa string name baru seperti no_network, no_result, loading, dan no_search_term. Atur value-nya menyesuaikan untuk aplikasi yang kita buat. Setelah sudah, kita akan beralih menuju ke file mainActivity.java. Pada baris perintah public class mainActivity, kita tambahkan extend addCompat_activity implement loader_manager.loader callback. Kita ketikkan alt enter, lalu pilih implement method. Lalu kita buat 3 buah variabel. Yang pertama edit text dengan variabelnya mBookInput, lalu berikutnya text view dengan variabelnya mTitleText, lalu yang terakhir text view dengan variabelnya mAuthorText. Lalu berikutnya kita atur value dari tiap variabel. Kita mengaturnya di dalam void onGrid. Untuk variabel mBookInput akan mengambil value dari string bookInput, lalu untuk mTitleText akan mengambil value dari titleText, dan mAuthorText akan mengambil value dari authorText. Setelah itu kita buat di bawahnya sebuah conditional if. Lalu berikutnya pada baris perintah paling bawah kita buat sebuah void search book. Kita inisialisasikan beberapa baris perintah untuk di dalam search book. Lalu kita juga membuat sebuah conditional if di dalamnya. Lalu kita akan membuat sebuah Java class baru. Pada Java class baru kita berisikan namanya bookLeader. Pada baris perintah public class bookLeader kita tambahkan extend asynchronous structure loader. Kita klik alt enter lalu pilih import class. Lalu kita arahkan kembali ke baris perintah sebelumnya. Kita klik alt enter lagi, lalu pilih implement method. Kita arahkan kembali ke baris perintah sebelumnya. Kita tekan alt enter kembali, lalu pilih create constructor matching super. Setelah itu di dalam public bookLeader kita akan mengatur sebuah variabel yaitu mQueryString dengan value-nya queryString. Tidak lupa kita inisialisasi terlebih dahulu variabelnya sebagai string. Dan di dalam public bookLeader kita tambahkan juga variabel string yaitu queryString. Lalu pada public string load in background kita ubah value dari returnnya. Kita ubah returnnya menjadi return network utils .getBookInfo mQueryString. Kita kembali lagi pada mainActivity.java, lalu menuju pada public loader dan ubah
pada baris perintah returnnya, kita ubah menjadi return new book leader. Berikutnya kita pergi pada public void onload finished. Di dalamnya kita buat sebuah conditional try. Lalu di dalam try kita inisialisasikan sebuah JSON object. Kita juga menginisialisasikan JSON array di dalamnya. Lalu di bawahnya kita juga buat sebuah perulangan while. Kita ketikkan beberapa baris perintah di dalam perulangan while. Di dalam perulangan while kita juga buat sebuah conditional try. Dengan di dalamnya kita akan mengatur value dari variabel title dan authors. Lalu di bawah conditional try kita juga buat conditional catch apabila baris perintah try tidak dijalankan atau mengalami error. Lalu di bawah catch kita ketikkan baris perintah i++ untuk selalu menambahkan value dari i. Lalu setelah itu di bawahnya kita akan buat sebuah conditional if apabila title dan autornya tidak bernilai 0. Lalu pada bagian dalam dari else kita tambahkan baris perintah yang akan dijalankan apabila title dan author bernilai 0. Oke, lalu di bagian bawah try kita buat sebuah conditional catch untuk dijalankan apabila terjadi sebuah error atau gagal menjalankan conditional try. Di dalamnya kita tambahkan beberapa baris perintah. Lalu langkah berikutnya kita buat Java kelas baru dengan namanya network utils. Lalu kita pergi ke network utils.java dan pergi pada public class network utils. Di dalamnya kita akan menginisialisasikan beberapa variabel. Yang pertama books_base_url yang berisi value-nya yaitu alamat dari API Google Books. Lalu kita juga menginisialisasikan variabel query_param dengan value-nya key. Lalu variabel marks_result dengan value-nya marks result. Lalu variabel print type dengan value-nya print type. Lalu variabel log_tag dengan value-nya network utils.class.get simple name. Lalu di bawah variabel-variabel tersebut kita buat sebuah variabel static string yaitu getBooksInfo dengan di dalamnya string query string. Untuk di dalam perintah untuk di dalam getBooksInfo tambahkan baris perintah https URL connection yaitu untuk menginisialisasikan variabel URL connection dan value-nya diisi 0. Lalu buffer reader dan variabel reader dengan value-nya 0. Lalu string dengan variabelnya book_JSON string dengan value-nya 0. Setelah itu di bawahnya kita buat conditional try dan isikan beberapa baris perintah di bawahnya. Lalu tambahkan conditional catch apabila terjadi error setelah menjalankan baris perintah di atas. Kita tambahkan baris perintah finally dan tambahkan juga di dalam finally beberapa baris perintah if. Tambahkan baris perintah return book_JSON string. Jika sudah, berikutnya kita pergi ke main activity.java. Kita lakukan pengecekan kembali pada semua baris perintah yang telah kita ketikkan. Oke, kita perbaiki pada penulisan kata. Kita coba perbaiki. Kita perbaiki sampai tanda error tersebut kita hilang dari baris perintah. Kita cek juga pada bookleader.java. Kita cek secara menyeluruh pada beberapa tanda error yang masih ada. Kita coba perbaiki. Jika
Jika sudah, kita pergi ke Android manifest.xml. Kita buat baris perintah use permission untuk mengizinkan penggunaan internet. Kita cek kembali pada main activity.java. Apabila ada baris perintah yang salah, kita coba langsung revisi. Setelah kita melakukan pengecekan kembali, selanjutnya kita coba jalankan aplikasi kita buat. Oke, saya coba isikan SpyXFamily. Lalu kita tekan search book. Hasilnya akan muncul di bawah tombol search book. Saya coba kembali melakukan pencarian, kali ini Laskar Pelangi. Tekan search book dan hasilnya akan muncul di bawah tombol search book. Jadi tiap kita mengisikan suatu teks di sini dan menekan search book, maka aplikasi akan melakukan pencarian di internet berdasarkan data yang kita masukkan, dan hasilnya akan dimasukkan di bagian bawah dari tombol search book. Saya coba melakukan pencarian One Piece, tekan search book, dan akan muncul hasilnya One Piece di bawah tulisan search book. Saya rasa cukup sekian dari video yang saya buat mengenai pembuatan aplikasi WooWrote It. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.